Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas masalah atau materi ingkaran atau negasi dari sebuah pernyataan majemuk. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dari video kami terlebih dahulu. Konjungsi. Negasi dari P dan Q nilainya sama dengan negasi P atau negasi Q. Contoh, tentukan negasi atau ingkaran dari konjungsi berikut. Hari ini cuaca hujan cerah dan matahari bersinar terang. Maka negasinya adalah, kita harus tahu ini bentuk konjungsi, maka nilainya sama dengan negasi P atau negasi Q. Sehingga diperoleh hari ini cuaca tidak cerah atau matahari tidak bersinar terang. Disjungsi. Negasi P atau Q nilainya sama dengan negasi P dan negasi Q. Contoh, tentukan negasi atau ingkaran dari disjungsi berikut. 8 adalah bilangan ganjil atau 8 habis dibagi 5. Untuk menjawab dari contoh ini, kita perlu ingat rumus dari negasi P atau Q nilainya sama dengan negasi P dan negasi Q. Sehingga diperoleh 8 bukan bilangan ganjil dan 8 tidak habis dibagi 5. Perlu saya ingatkan lagi, untuk negasi berarti penambahan kata tidak dari masing-masing pernyataan. Implikasi. Negasi dari P implikasi Q adalah P dan negasi Q. Contoh, tentukan negasi atau ingkaran dari implikasi berikut. Jika 2 adalah faktor dari 6, maka 6 adalah bilangan genap. Kita perlu ingat ini merupakan bentuk implikasi, maka nilai negasinya sama dengan P dan negasi Q. Sehingga kita peroleh jawabannya 2 adalah faktor dari 6 dan 6 bukan bilangan genap. Selanjutnya biimplikasi. Negasi dari P jika dan hanya jika Q adalah negasi P jika dan hanya jika Q. Atau negasi dari P jika dan hanya jika Q nilainya sama dengan P jika dan hanya jika negasi Q. Contoh, tentukan negasi atau ingkaran dari biimplikasi berikut. 3 kurang dari 2 jika dan hanya jika X bilangan asli kurang dari 3. Jawab, negasi P jika dan hanya jika Q nilainya sama dengan negasi P jika dan hanya jika Q. Maka diperoleh 3 lebih dari sama dengan 2 jika dan hanya jika X bilangan asli kurang dari 3. Atau dengan kata lain,
Negasi P jika dan hanya jika Q nilainya sama dengan P jika dan hanya jika negasi Q. Sehingga diperoleh 3 kurang dari 2 jika dan hanya jika X bukan bilangan asli kurang dari 3. Perlu saya ingatkan, untuk menentukan sebuah implikasi, berarti kita cari pernyataan P dan Q-nya terlebih dahulu. P itu pernyataan yang di depan, di sini adalah 3 kurang dari 2 itu merupakan pernyataan P, sedangkan X bilangan asli kurang dari 3 itu merupakan pernyataan Q. Pernyataan berkuantor. Pengertian. Pernyataan berkuantor adalah pernyataan yang subjeknya mengandung unsur kuantitas. Kuantitas di sini mengandung pengertian jumlah. Ada 2 jenis pernyataan berkuantor. 1 kuantor universal, 2 kuantor eksistensial. Kuantor universal di sini disimbolkan dengan seperti huruf A terbalik. Dibaca untuk setiap, untuk semua, setiap, semua. Contoh, setiap makhluk hidup pasti akan mati. Semua ikan hidup di air. Ini merupakan contoh dari kuantor universal. Kuantor eksistensial disimbolkan dengan huruf E terbalik. Dibaca terdapat, beberapa, ada. Contoh, ada taruna SMK Negeri 1 Puring yang datang terlambat. Beberapa taruna tidak masuk hari ini. Negasi pernyataan berkuantor. Pernyataan untuk setiap, semua yang termasuk dari kuantor universal, maka negasinya adalah ada, beberapa. Sedangkan untuk pernyataan kuantor eksistensial ada beberapa, negasinya adalah semua, setiap. Atau dengan kata lain, kedua kuantor ini nilainya saling berlawanan. Karena ini merupakan saling bernegasi. Contoh, tentukan negasi atau ingkaran dari pernyataan berkuantor berikut. 1. Setiap kucing mempunyai ekor. Ada anak gemar bermain bola. Maka negasinya adalah, karena di sini tadi setiap negasinya adalah ada, berarti negasi dari setiap kucing memiliki ekor adalah ada kucing tidak memiliki ekor. Yang namanya negasi berarti penambahan kata tidak. Selain kita menambahkan kata tidak, maka kuantornya juga harus dinegasikan. Sehingga nomor 1 jawabannya ada kucing tidak mempunyai ekor. 2. Ada negasinya adalah semua. Gemar bermain bola negasinya adalah tidak gemar bermain bola.
Sehingga negasi dari contoh nomor 2 adalah semua anak tidak gemar bermain bola. Mudah bukan untuk menentukan kuantornya? Untuk lebih memahami dari apa yang tadi saya sampaikan, silakan kerjakan latihan berikut ini. Tentukan negasi atau ingkaran dari pernyataan majemuk berikut. 1. Hari ini cuaca cerah dan matahari bersinar terang. Perlu diingat, dilihat kata hubungnya. Kata hubungnya di sini adalah dan, berarti konjungsi. Negasi dari konjungsi, diingat-ingat ya rumusnya. Nah, itu tinggal dimasukkan saja. Nomor 2, mawar berwarna merah atau melati berwarna putih. Ini kata hubungnya adalah atau berarti disjungsi. Nah, negasi dari disjungsi, silakan tadi diingat-ingat lagi untuk rumus dari negasi disjungsi. Nomor 3, jika pajak dinaikkan, maka pendapatan negara naik. Jika maka, ini berarti merupakan implikasi. Implikasi P maka Q. Maka negasi dari P maka Q, masih ingat ya untuk rumusnya? Masih. Nomor 4, suatu bilangan habis dibagi 2 jika dan hanya jika bilangan tersebut genap. Ini adalah kata hubung biimplikasi. Nah, silakan dilihat untuk biimplikasi ada 2. Untuk negasinya silakan bisa diperhatikan. Selamat mencoba. Tetap semangat belajarnya. Semoga sukses. Kemudian yang nomor 5, setiap siswa tidak diperbolehkan merokok. Setiap ini berarti kuantor, kemudian tidak diperbolehkan berarti diperbolehkan. Setiap berarti negasinya adalah ada. Tidak diperbolehkan berarti negasinya adalah diperbolehkan. Tinggal digabung aja. Mudah bukan untuk mengerjakannya? Ada bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Ada berarti negasinya adalah semua. Kemudian merupakan bilangan genap berarti bukan merupakan bilangan genap. Tinggal menggabungkan aja. Jika hari ini hujan, maka semua petani senang. Ini bentuknya adalah jika maka. Berarti implikasi. Rumus dari negasi implikasi masih ingat? Silahkan dicoba. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe dari video kami. Salam sehat. Tetap semangat belajar.